Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang konsep biaya dan permasalahannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Anisya Wiwit, kemudian yang kedua ada Mbak Fitria Yul, kemudian yang ketiga ada Mbak Marta, kemudian yang keempat ada Mbak Siswi Putri. Nah, yang pertama ada pengertian biaya. Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa di mana pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Menurut SAK, biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva maupun kewajiban maupun terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Ada karakteristik biaya. Yang pertama ada karakteristik utama, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aliran keluar, di mana arus keluar aset, penurunan aset bruto, penurunan manfaat ekonomi, penggunaan aset, konsumsi aset, penggunaan jasa ekonomi, biaya kadaluarsa, biaya yang berlaku untuk modal saat ini. Yang kedua ada akibat kegiatan yang membentuk operasi utama terus-menerus, yaitu operasi utama yang sedang berlangsung, kegiatan yang diarahkan pada keuntungan untuk tujuan menghasilkan pendapatan, penciptaan pendapatan, dan kegiatan menghasilkan. Selanjutnya ada karakteristik pendukung biaya. Yang pertama itu penurunan aset. Biaya ini timbul karena terjadinya transaksi yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset. Nah, dalam hal ini yaitu semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan, bukan hanya aset tertentu. Yang kedua ada operasi utama yang menurun, yaitu tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Nah, agar menjadi biaya, maka konsumsi tersebut harus berkaitan dengan transaksi utama suatu kesatuan usaha. Yang dimaksud adalah kegiatan penciptaan pendapatan dan profit yang direpresentasikan dalam aktivitas produksi dan pengiriman barang, atau bila jenis usaha dan jasa menyerahkan atau melaksanakan jasa. Nah, yang ketiga ada kenaikan kewajiban. Definisi biaya adalah tidak hanya dari sudut penurunan aset, tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakup pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Yang keempat adalah penurunan ekuitas. Nah, penurunan aset akan menurunkan ekuitas. Dalam hal ini, penurunan aset atau kenaikan kewajiban akan membentuk biaya. Penurunan ekuitas ini hanya merupakan konsekuensi logis. Tetapi meskipun demikian, penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya, pembagian dividen kas adalah penurunan aset tapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Selanjutnya, yang kelima adalah aliran fisik atau moneter. Nah, menurut FASB, definisi biaya adalah aliran keluar aset atau pemanfaatan aset tidak secara tegas membatasi apakah aliran tersebut bersifat fisik maupun moneter. Nah, dari FASB ini memisahkan antara pengertian biaya dan pengukuran biaya. Kalau dalam pengertian biaya sebagai aliran fisik dimaknai bahwa biaya timbul dari penyerahan atau produksi barang, dari pelaksanaan jasa. Nah, secara semantik, definisi biaya adalah perubahan atau penurunan nilai sehingga timbulnya biaya merupakan kejadian moneter. Kemudian yang keenam ada rugi. Sebagai lawan makna untung, kata-kata kunci yang pada pengertian rugi adalah penurunan ekuitas atau aset bersih. Yang keenam ada rugi.
Nah, kata kunci dikatakan rugi adalah penurunan ekuitas atau aset bersih, kemudian transaksi periferal atau insidental. Nah, dikatakan rugi apabila kejadian yang menimbulkan harus periferal atau insidental di luar kendali manajemen. 4 sumber rugi yang diidentifikasi yaitu periferal dan insidental. Misalnya nih, penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi yang belum jatuh tempo. Nah, kemudian yang kedua ada transfer non timbal balik dengan pihak lain, misalnya pencurian dan pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Yang ketiga ada penahanan aset, misalnya penurunan harga sekuritas investasi, kemudian penilaian nilai tukar valuta asing, dan penurunan harga karena penahanan persediaan. Yang keempat ada faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari biaya aset yang rusak. Contoh lainnya adalah lenyapnya manfaat aset yang tidak diasuransi akibat kebakaran. Selanjutnya ada perbedaan biaya dan HPP. Biaya adalah pengorbanan yang dilakukan yang diukur dengan sumber daya yang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. Beban adalah konsumsi aset untuk tujuan menghasilkan pendapatan. Sementara HPP adalah biaya yang diukur dengan harga pokok penjualan selama waktu periode tertentu. Pengakuan biaya. Pengakuan menyangkut masalah. Yang pertama ada kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan beban adalah pemanfaatan dan kelenyapan. Beban diakui bila mana manfaat ekonomiknya itu telah dikonsumsi dalam rangka penyerahan barang atau jasa untuk mendatangkan pendapatan. Yang kedua ada masalah saat pengakuan. Kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi? Sebagai pedoman bagi penyusunan standar atau manajemen, perlu merumuskan pedoman umum saat pengakuan di kerangka konseptual. Pengukuran biaya. Biaya diukur dengan kos yang sebelumnya melekat pada aset. Biaya dapat dipandang sebagai bagian kos yang telah terhabiskan dalam rangka menciptakan pendapatan. Bagian kos yang terhabiskan dapat dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat, alokasi sistematik, dan rasional, atau pengakuan segera. Proses dan konsep penandingan. Perlu dipahami dua pengertian penting untuk menentukan laba yang bermakna, yaitu proses penandingan dan konsep atau prinsip penandingan. Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan cara mengukur atau menakar dahulu pendapatan untuk suatu periode dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Sementara konsep atau prinsip penandingan adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan bermakna. Prinsip penandingan akan menghasilkan basis asosiasi antara pendapatan dan biaya. Basis asosiasi diperlukan agar pemecahan kos menjadi bagian yang tetap merepresentasi aset dan bagian yang merepresentasi biaya, mempunyai landasan yang kuat dan objektif. Konsep penandingan menyatakan bahwa untuk mendapatkan laba periodik yang bermakna, maka pendapatan yang diakui untuk suatu periode itu harus ditandingkan dengan biaya yang dianggap telah menciptakan pendapatan tersebut. Asosiasi yang layak berarti bahwa pendapatan dan biaya berkorelasi positif. Artinya, makin besar pendapatan, makin besar pula biayanya. Dasar penandingannya itu ada dua. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Yang kedua, ada menandingkan bukan mengkompensasi. Dalam rangka menghubungkan biaya dengan biaya, perlu dipertimbangkan sebuah basis asosiasi, yaitu untuk menggambarkan penandingan yang secara ekonomik layak. Beberapa basis asosiasi tersebut diantaranya adalah: yang pertama, asosiasi sebab akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka
menargetkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang masuk akal adalah sebab akibat. Walaupun basis ini lebih merupakan asumsi pada kenyataan. Karena dalam banyak hal sulit untuk dibuktikan secara meyakinkan bahwa biaya menyebabkan pendapatan, hubungan beban dan pendapatan tidak selalu bersifat fisis atau satu lawan satu. Walaupun demikian, hubungan sebab dan akibat mempunyai validitas, yaitu karena pengamatan terhadap operasi perusahaan pada umumnya menunjukkan bahwa pendapatan tidak akan terjadi tanpa penyerahan barang. Bila dikaitkan dengan klasifikasi kos secara fungsional, penandingan produk yang ideal dapat dilukiskan pada gambar 9.2 seperti yang terlihat di PPT. Kos bahan baku dan kos tenaga kerja langsung sering disebut kos produksi langsung dan biasanya bersifat variabel. Lalu kos overhead disebut pula dengan kos produksi langsung, biasanya bersifat tetap setiap periode. Penandingan langsung seperti di atas dapat mempresentasikan hubungan sebab akibat yang jelas. Tidak dapat diragukan bahwa penyerahan barang atau produk sebesar 800 unit dengan kos biaya sebesar Rp10.800 akan menyebabkan sebuah penjualan sebesar Rp15.000 atau masuk ke dalam kos pendapatan. Tanpa penyerahan produk, tidak akan ada yang namanya pendapatan atau penjualan. Jadi bisa dikatakan bila tidak ada biaya maka juga tidak akan ada pendapatan. Masalah teknis yang timbul atas penandingan langsung atau basis hiasi ada 4, yaitu yang pertama identifikasi kos produk, lalu yang kedua ada produk usang, lalu yang ketiga ada barang rusak, lalu yang terakhir ada biaya antisipan. Untuk yang pertama kita akan membahas terkait identifikasi produk. Karena produk terjual merupakan takaran penandingan. Kos produk akan dipecah menjadi dua komponen, yaitu kos produk yang terjual dan kos produk yang belum terjual. Kos produk yang belum terjual akan menjadi aset perusahaan. Kos yang melekat pada produk terjual akan langsung dibebankan sebagai biaya. Kos sediaan baru dibebankan kepada biaya kalau produk telah terjual. Masalah teknis yang timbul adalah tidak semua kos potensi jasa dapat dengan mudah dikaitkan dengan unit produk. Demikian juga tidak semua unsur kos produksi dapat secara langsung dikaitkan dengan unit fisik produk atau dengan suatu angkatan produksi. Dengan mempertahankan hubungan sebab akibat, solusi yang dapat diambil yaitu salah satu pemecahan masalahnya yaitu dengan penandingan yang tepat. Sediaan barang dengan kos barang terjual hanya memuat kos variabel, sementara itu kos tetap, produksi dan non-produksi dipecah secara proporsional sesuai dengan penandingan sediaan kos yang telah terjual. Lalu yang selanjutnya ada produk usang atau musiman. Masalah lain yang berkaitan dengan penandingan atas dasar sebab akibat adalah adanya produk musiman yang tidak laku dijual. Persoalannya adalah apakah kos produk musiman yang tidak dijual merupakan sebab atau sebagai biaya atau bukan, atau bisa disebut sebagai rugi. Biayaan akhir yang tidak dijual sebenarnya merupakan upaya atau dengan kata lain biaya atau sebab untuk mendatangkan penjualan yang dicapai pada musim tertentu. Dengan demikian tidak selayaknya kos sediaan yang tidak terjual diperlakukan sebagai rugi. Masalah teknis yang timbul ketiga yaitu barang rusak. Persoalan yang sama dengan barang musiman dapat diterapkan pada produk rusak. Apakah kos produk rusak dapat dianggap sebagai upaya atau sebab untuk menimbulkan pendapatan? Bila kerusakan produk merupakan hal yang normal atau bahkan merupakan prasyarat untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik, kos barang yang rusak dapat dianggap sebagai upaya menghasilkan pendapatan. Lalu untuk masalah teknis yang timbul dari basis asosiasi yang terakhir yaitu terkait dengan biaya antisipan atau biaya yang dianggap menyebabkan pendapatan tetapi baru terjadi setelah pendapatan diakui. Sebagai contoh adalah kos yang berkaitan dengan kegiatan purna jurnal atau after sale cost.
seperti jaminan penjualan, jaminan reparasi gratis, dan pengumpulan barang. Lalu untuk proses penandingan yang selanjutnya nomor 2 yaitu terkait dengan alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan proses penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Sebagai penakar pendapatan dan biaya, proses ini sering disebut dengan penandingan periode atau periode matching. Dalam pengakuan biaya diasumsikan bahwa menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode bukannya produk. Dasar penandingan ini sebenarnya merupakan alternatif dari penandingan sebab akibat karena tidak selalu mudah mengidentifikasikan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ada alokasi bergabung, alokasi kos bergabung dan bersama. Kos bergabung biasanya berkaitan dengan produk utama dan samping. Bila laba untuk produk utama dan samping harus dilakukan terpisah, alokasi jelas harus dilakukan untuk menentukan kos masing-masing jenis produk. Bila hal ini dilakukan, terjadilah apa yang disebut dengan departementalisasi atau imputasi pendapatan. Hasilnya, daripada tidak dilakukan alokasi, karena alokasi memberikan kesan adanya ketepatan atau presciences yang dalam kondisi tertentu mungkin tidak dapat dipenuhi. Yang keempat, alokasi bukan sarana pemerataan laba. Dengan metode ini, cost overhead dibebankan ke produk atas dasar tarif taksiran untuk suatu periode. Tujuannya adalah agar kos produksi untuk periode intern atau bulanan menggambarkan kos yang tepat dibanding kos aktual periode tersebut. Hal ini dilakukan mengingat pos-pos overhead tidak terjadi secara merata sepanjang tahun. Misalnya, kos pemeliharaan mesin hanya terjadi setahun sekali di bulan Mei. Depresiasi baru diperhitungkan dan diakui pada bulan Desember, serta gaji 13 dibayarkan pada bulan puasa. Dengan demikian, menentukan kos produksi untuk keperluan keputusan manajerial atas dasar kos aktual bulanan dapat menyesatkan. Misalnya, penentuan harga untuk order khusus yang datang pada bulan Juli harus memperhitungkan kos pemeliharaan yang dibayar pada bulan Mei dan depresiasi yang baru dicatat akhir tahun. Bila didasarkan atas kos aktual, harga yang ditawarkan dapat menjadi terlalu rendah. Sehubungan dengan gagasan di atas, dalam hal apapun harus dibedakan dengan tepat antara kebijakan penyebaran kos ke dalam periode-periode intern dan kebijakan yang bertujuan semata-mata untuk meratakan fluktuasi tahunan akibat bervariasinya kondisi ekonomi jangka panjang. Tujuan alokasi intern bukan untuk mengaburkan perkembangan laba, melainkan untuk menjadikan statement laba rugi intern bermanfaat untuk kepentingan manajerial. Yang kelima, pembebanan arbiter. Penandingan arbiter tidak sesuai berkaitan dengan pengakuan rugi. Kos suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonomiknya menjadi lenyap atau berkurang, atau loss or lack of future benefit. Berdasarkan pengakuan berkurangnya manfaat sebagai biaya atau rugi terletak pada penyebab atau kelayakan ekonomik. Dalam hal biaya, berkurangnya manfaat ekonomik disebabkan pada umumnya oleh pemakaian atau pemanfaatan potensi jasa dalam rangka menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, penandingan dan pos-pos biaya. Dari uraian tentang basis asosiasi di atas dapat disimpulkan bahwa penakar yang paling ideal adalah unit produk karena pendapatan diciptakan dengan menyerahkan produk atau dipresentasi oleh kos produk. Oleh karena itu, idealnya tiap unit produk menyerap semua jenis kos operasi atau produksi, penjualan, administrasi, dan pengumpulan piutang. Akan tetapi, karena tidak mudahnya untuk menghubungkan secara layak kos kegiatan non-produksi ke produksi, penakaran yang umum dipakai adalah periode. Dengan periode sebagai penakar, kos objek atau kegiatan sebagai pengukur biaya yang dimaksud ke dalam penarikan tidak harus jelas dan tegas berkaitan dengan pendapatan yang masuk dalam penakar atau periode tersebut. Penakaran berbasis periode menjadikan alokasi sistematik dan rasional suatu hal yang tidak dapat dihindari. Bahkan bila mana alokasi sistematik dan rasional tidak dapat ditentukan dengan jelas, suatu kos dapat diakui segera secara arbitrer atau rugi. Selanjutnya, masalah pembebanan kos dan basis asosiasi di atas berlaku untuk semua jenis jasa. Masalah khusus terjadi dalam hal sediaan atau aset tetap, khususnya fasilitas fisik yaitu gedung atau pabrik dan perlengkapan atau plant and equipment.
Selanjutnya penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari pendapatan dan sarana untuk itu adalah statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi. Selanjutnya bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba. Masalah ini akan dibahas di bab selanjutnya tentang laba komprehensif.